Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbika wa sabri. Sayyidi amri wa barakatuh min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebaik-baik rahmat Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah yang dilakukan dengan majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Baik-baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu, kalau kita akan membahas kurban sampai itu kurban, dan pembahasan yang paling efisien atau yang paling baik adalah sesuai permasalahan panjenengan. Kalau bahas fikihnya satu persatu ini nggak apa-apa. Cuman kalau memang ada pertanyaan permasalahan itu lebih baik untuk dibahas agar dirofil khilaf, agar mengangkat perbedaan pendapat perselisihan di antara panjenengan, agar yang korban juga nggak kemudian rame sampai akhirnya melakukan hal-hal yang nggak penting gitu. Baik-baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga ada 3 pertanyaan yang dikirim ke saya dari Jimmy, dan saya bahas. Yang pertama, ditanyakan apa hukumnya korban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal kemudian dikorbankan oleh yang masih hidup, bisa putranya, bisa mantunya, bisa suaminya, bisa istrinya, ya. Nah, maka baiknya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus seperti ini memang ada khilaf ulama. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Jadi ya kita harus longgar. Jadi tidak boleh ngotot. Ini benar ini salah kain. Gitu. Ada 4 pendapat. Yang pertama, membolehkan secara mutlak, boleh ujuk-ujuk mau anak ini korban kok Pak Musul mati, boleh. Yang kedua, membolehkan jika ada wasiat. Ini kok kalau Pakku biar pernah mati meling mana Pak mati korban mau bertahun naik longgar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang berpendapat bahwasanya korban si anak itu sudah mencakup orang tuanya sudah meninggal, jadi tidak perlu secara khusus. Kemudian pendapat yang keempat, korban khusus untuk orang yang sudah wafat tidak ada sunahnya. Jadi memang benar-benar ada 4 pendapat itu. Artinya ya kita harus kemudian mengoncai janibi itu. Tapi beda sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, boleh jika ada wasiat. Jadi kalau diwasiati boleh. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dia mengatakan wala tadhiyatan anil ghairi bi ghairi idnin. Tidak sah korban untuk orang lain selain dengan izinnya. Artinya kalau dengan mau korban atas nama saya, dengan boten izin kula, itu tidak sah. Tapi wala anil mayyiti di dalam yusibiha. Begitu juga mayit kalau kemudian tidak berwasiat untuk korban, maka juga tidak diperbolehkan. Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Sehingga kalau mayitnya berwasiat maka boleh. Nah, kemudian dalil yang beliau gunakan adalah wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, karena bapak ini kerja, maka sebelum meninggal dia meling ke anaknya, mau naik Pak mati korban. Nah, itu bagian dari usaha ben anaknya, makanya berkorban untuk bapaknya. Maka ulama kelompok pertama membolehkan kalau ada wasiat. Makanya dengan mumpung masih hidup, wasiat dan putrane. Oleh Pak mati korban Pak. Nah, bahkan ulama lain disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni dalam Kifayatul Ahyar, dia berkata wala yajuzu 'alal mayyit alal asahi illa ayyusabiha. Di kalimatnya hampir sama, tidak boleh korban di atas mayit menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama Syafi'iyah, kecuali ada wasiat. Di wasiat itu diperlukan. Bahkan ya, sebagian ulama yang lain menganggap itu wajib kalau sudah diwasiatkan. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 181, wa man badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya,
sesungguhnya Allah Maha Berita lagi Maha mengetahui. Nah, Abdullah bin At-Thayyar, Dr. Abdullah At-Thayyar mengatakan ada kurban bagi mayit yang merupakan wasiat darinya maka wajib dilaksanakan. Nah, maka pendapat yang pertama, sekali lagi ini 4 pendapat ya. Pendapat yang pertama itu boleh kalau ada wasiat, boleh kalau ada wasiat. Pendapat yang kedua boleh secara mutlak, mau entok, mau ada wasiat mau enggak entok. Disebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, lau doha an ghairihi bi ghairin idnin lam yaqa anhu. Seandainya seorang berkorban untuk orang lain tanpa izinnya maka tidak bisa. Wa amman an at-tadhiyah anil mayyit faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha li annaha durbun minas shadaqah. Adapun kurban untuk orang yang sudah meninggal maka Abu Al-Hasan Al-Abbadi memperbolehkan secara mutlak karena termasuk sedekah. Wa shadaqatu tasihu anil mayyiti wa tanfa'u huwa tasilu ilaihi bil ijma'. Padahal sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana ditetapkan oleh ijma' para ulama. Nah, sehingga dari sini maka diperbolehkan secara mutlak. Kemudian Komisi Fatwa Saudi Arabia Al-Lajnah Ad-Daimah juga mengatakan ketika ditanya bolehkah niat kurban untuk mayit, maka beliau yang ada di sana menjawab pada waktu itu ulama sepakat hal ini diperbolehkan karena sisi asalnya termasuk sedekah, hukum asalnya adalah sedekah, sehingga boleh berniat kurban untuk mayit. Nah, dalil yang mereka gunakan adalah idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun au ilmin yuntafa'u bih au waladun sholihun yad'ula. Jadi dalilnya itu, dalilnya dari dalil umum. Nah, kemudian Syekh bin Baz juga mengatakan kurban atas nama orang yang meninggal dunia termasuk bagian dari sedekah jariyah. Di dalamnya terdapat manfaat untuk orang yang berkurban, untuk mayit dan yang lainnya. Jadi ini pendapat yang kedua. Saya ulangi, yang pertama boleh kalau ada wasiat, yang kedua boleh secara mutlak. Nah, yang ketiga ada ulama yang berpendapat bahwa kurban orang yang hidup sudah mencakup yang wafat dari kalangan keluarganya termasuk orang tuanya. Jadi anak solih itu ketika melakukan kesolihan, sholat, pak entuk transferan lawo ganjarane. Karena anak itu hasil usaha bapaknya. Hasil usaha gimana? Sing ngopeni, sing nafkahi. Bahkan nek bapaknya cerdas, mungkin yang ngajari sholat ini bapaknya. Maka semua amal yang dikerjakan anak itu bapaknya dapat. Itu pendapat yang ketiga. Sehingga berkorban atas nama orang yang sudah meninggal diikutkan bersama dengan orang-orang yang hidup itu diperbolehkan. Contohnya seorang berkorban atas nama dirinya dan seluruh keluarganya yang hidup maupun yang sudah wafat. Ini model ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, dan keluarga beliau ada yang sudah meninggal sebelum. Sehingga Nabi dalam prakteknya itu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah SAW al-adha bil musalla." Aku pernah menyaksikan sholat Idul Adha bersama Nabi SAW di lapangan. Falamma qada khutbatahu, ketika beliau menyelesaikan khutbahnya, nazala min mimbarihi, beliau turun dari mimbarnya, wa utiya bi kabsin fadabahu, kemudian didatangkan satu ekor kambing kemudian disembelih. Kemudian pada bahu Rasulullah SAW, Nabi SAW menyembelihnya biyadihi, dengan tangannya sendiri. Ini menjadi dalil kalau dengan kurban nek bisa dibelih dewe, nek bisa, tapi nek tidak tegel mau diwakilkan juga masih tidak apa-apa. Waqala, dan kemudian ketika menyembelih itu beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, 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 hada anni, ini dariku, wa amman lam yudhahi min ummati, dan dari yang tidak bisa berkorban dari umatku. Kemudian ini disebutkan atau dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya kalimat ini dariku dan dari umat yang tidak bisa berkorban ini berarti mencakup keluarga beliau. Sehingga ulama yang ketiga berpendapat bahwasanya kurbannya seorang anak dalam konteks dia berkorban sudah tercakup kepada orang tuanya yang meninggal. Sekali lagi orang tuanya, tapi nek tanggane itu beda lagi cerita. Nah, terus kalimat tadi wa amman lam yudhahi min ummati, dan dari dari umatku yang tidak bisa berkorban, ini juga berlaku untuk Nabi saja. Nah, jenengan berarti wa amman lam yudhahi min ahli baiti,
dari orang yang tidak bisa berkorban dari keluargaku. Itu bisa seperti itu. Tapi nek umat itu kan berarti yang mengucapkan itu berarti seorang nabi. Dan dengan ngimin umat ini orang tepatnya. Maka perkataan ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, diperbolehkan menyembelih kurban seekor kambing bagi ahli bait, istri-istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang yang bersama mereka sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Jadi untuk dirinya dan keluarganya. Dasarnya adalah hadis dari Bunda Aisyah. Beliau berkata, An Aisyah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaro bi kapsin akrona. Bahwasanya Nabi sallallahu pernah menyuruh untuk diambilkan bi kapsin satu kambing, satu akrona yang punya tanduk, batou fi sawadin yang di kakinya itu ada hitamnya. Kemudian waya beruku fi sawadin dan perutnya ada hitamnya warnanya. Waya duru fi sawadin dan dia melihat dalam kondisi hitam, berarti matanya itu ada warna hitamnya. Jadi sunah ini itu nek golek wedhus itu sing bilang. Ning nek entuk putih kabeh ya ora apa. Entuk putih tak cecek enggak boleh. Kemudian Pak Uti Abihi kemudian disampaikan untuk kambing itu liutuh habis untuk disembelih. Faqala laha, kemudian beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, alumni al-mudyah, cepat nolak tinggi. Summa qala, kemudian beliau memerintahkan lagi hadiha bihajarin ungkalan yang kuatu. Wa fa'alat, kemudian beliau radhiyallahu anha melakukan. Summa akhadaha, kemudian beliau mengambil pisau itu. Wa akhadha kabs, dan kemudian mengambil kambingnya. Fa adja'ahu, kemudian membaringkannya. Summa dhahaba, kemudian disembelih. Summa qala, waktu menyembelih beliau berkata, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad, terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, summa dohabi, dan terimalah juga dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Jadi sunnahnya itu nek boleh nih minimal mengucap Bismillah. Lebih baik lagi Bismillah Allahu Akbar. Lebih utama lagi Bismillah Allahu Akbar. Ada min, nah ini dari si A dan keluarganya. Nah bahasa keluarga itu sudah mencakup yang hidup maupun yang mati. Sehingga seorang yang menyembelih kurban seekor domba atau kambing untuk dirinya dan ahli baitnya, maka pahalanya dapat diperoleh juga oleh ahli bait yang dia niatkan tersebut, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Jika tidak berniat secara khusus ataupun umum, maka masuk dalam ahli bait semua yang termaktub dalam ahli bait tersebut, baik secara adat maupun bahasa. Jadi kalau tidak dikhususkan, maka ya semua keluarga, mbah buyut, mbah canggah, mbah wareng memang itu. Kemudian ahli bait dalam istilah adat yaitu seluruh orang yang berada di bawah naungannya, baik istri, anak ataupun kerabat. Adapun secara bahasa yaitu semua keturunan kerabat, ya termasuk kakek serta anak turun dari kakek bapaknya dan seterusnya. Sehingga ini pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang pertama boleh kalau ada wasiat. Pendapat yang kedua boleh secara mutlak. Pendapat yang ketiga, sembelihan orang yang hidup, khususnya kalau disebutkan bahwasanya ini sembelihan si A dan keluarganya, maka ini sudah mencakup orang yang sudah wafat. Nah yang keempat ada beberapa bahwa kurban secara khusus buat orang yang meninggal itu tidak pernah dicontohkan, bukan sunnah. Nah, pendapat yang keempat ini rotok galak sidik, rotok keras sedikit ya. Walaupun kelihatan keras, tapi ya punya argumen. Jadi bukan kemudian waton gitu, tapi punya argumen. Nah akan tetapi kami tidak memandang benarnya pengkhususan kurban untuk orang yang sudah meninggal sebagai sunnah. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan menyembelih untuk orang yang telah meninggal. Padahal beliau itu pernah meninggal mati oleh pamannya, yaitu yang bernama Hamzah, dan beliau sangat dekat dan sangat mencintai pamannya. Jadi beliau tidak pernah berkorban untuk Hamzah, Rasulullah tidak pernah. Begitu pula beliau juga sudah ditinggal oleh anak-anak beliau di masa beliau masih hidup, dan beliau juga nggak pernah berkorban untuk anaknya secara khusus. Termasuk beliau juga punya istri yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah, yang juga meninggal. Beliau juga nggak pernah berkorban secara khusus atas nama Khadijah. Demikian juga tidak ada kabar asar riwayat yang menunjukkan para sahabat melakukan sembelihan secara khusus untuk keluarga mereka yang sudah meninggal. Nah, ulama yang berpendapat demikian, salah satunya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, adapun mayit
termasuk salah satu yang mendapat pahala dari kurban seseorang, maksudnya anaknya. Ia berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW berkorban untuk dirinya dan keluarganya, sementara keluarga Nabi SAW mencakup istrinya yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Demikian pula Nabi berkorban untuk umatnya, maka di antara mereka ada yang sudah meninggal dan ada yang masih dilahirkan. Nah, jadi umat yang dimaksud dalam hadis itu umat yang dulu hidup dan masuk umat yang sudah meninggal, atau umat yang sekarang masih hidup dan tidak bisa berkorban. Akan tetapi berkorban secara khusus atas nama orang yang telah meninggal, saya tidak mengetahui adanya dalil dalam masalah ini. Jadi saya Utsaimin tidak melihat adanya dalil, dan memang tidak ada dalil. Nah, jika pemimpin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya di kalangan mazhab Syafi'i sendiri, pandangan yang pertama dianggap sebagai pandangan yang lebih sahih. Artinya yang terbaik itu kalau memang mau berkorban untuk orang yang meninggal itu ya kalau ada wasiatnya, dan dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, pendapat yang kedua yang memutlakkan boleh, maka ini disebutkan dalam ensiklopedia fikih, dikatakan idza ausal mayyit bit tadhiyah anhu, apabila seorang yang meninggal berwasiat untuk melakukan kurban, au waqafa waqfan, atau kemudian berwasiat untuk melakukan wakaf, lidzalika jaza bil ittifaq, maka ulama sepakat bolehnya melakukan kurban dan wakaf karena sudah diminta sama si mayit waktu masih hidup. Fa in kanat wajibatan bin nadar, tapi kalau kurbannya itu adalah kurban yang disebabkan oleh nadar wa ghairi wajibah, atau sebab yang lainnya, alal waris infadu dzalika, maka ahli waris wajib melaksanakannya. Jadi kalau si mayit ini nggak pernah wasiat, tapi dia cuma ngomong, aku biar pernah nadar nek kowe lulus boleh wedhus, dan putranya mireng niku dan bapaknya meninggal dan nggak pernah boleh wedhus, maka si anak yang baik yang soleh tetap harus mulai wedhus. Nadar bapaknya orang ngomong boleh ngaku wedhus, karena nadar itu wajib, dan wajib ketika nggak dikerjakan maka itu terhitung hutang. Nah, ketika itu hutang dan nggak dibayar nanti ditagih di akhirat. Makanya pentingnya punya anak soleh itu, agar kemudian anak yang soleh ini ketika orang tuanya meninggal itu mencari sebab untuk meringankan hisab bapaknya, termasuk melunasi utang-utang. Utang kepada Allah itu lebih utama untuk diselesaikan, baru kemudian utang kepada manusia. Makanya anak-anak yang tidak soleh itu ketika dikasih tahu, Pak diutangi jawab-jawaban biar tahun yang akhirat. Maka ini anak-anak yang kurang baik ya. Artinya kita harus mengusahakan yang terbaik dari keturunan-keturunan kita. Nah, kemudian dikatakan berikutnya dalam ensiklopedia fikih, amma idza lam yusabiha, apabila tidak ada wasiat, fa'aradal waris au ghairuhu, lalu ahli waris atau orang lain ingin berkurban, ayyudhiya anhu, atas namanya, min mali nafsihi, dengan hartanya sendiri, artinya harta anak itu sendiri atau harta istrinya atau harta suaminya karena pasangannya sudah meninggal. Padahal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila jawazin tadhiyah anhu, maka ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah itu boleh. Illa annal Malikiyah, tapi sebagian ulama Malikiyah ajazu zalika ma'al al-karahiyah, mereka membolehkan tapi menghukumi makruh. Wa inna ma ajazuhu li anna al-maut la yamna'u at-taqarrub 'anil mayyit kama fi as-sadaqah wal hajj. Mereka membolehkan karena kematian tidak menghalangi seorang untuk didekatkan kepada Allah melalui amal ibadah atas nama si mayit, sebagaimana dalam kasus sedekah dan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, bolehkah berkorban buat orang mati? Jawabannya ada 4. Yang pertama, boleh kalau ada wasiat, bahkan ulama berpendapat wajib kalau diwasiati. Yang kedua, boleh secara mutlak, itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Sembelihan orang yang hidup sudah mencakup orang yang mati. Yang keempat, Nabi dan para sahabat tidak pernah menyontohi kurban secara khusus. Tapi sekali lagi, ini memang perbedaan pendapat. Jika ketika dengan ada orang datang, Mas ini korbanku paku, misalnya itu, jangan ditolak, terima aja. Mungkin dia berpendapat yang boleh gitu loh. Betul ya? Semata mungkin ketika jenengan sebagai panitia berpendapat itu tidak ada contohnya, ya jangan keras-keras. Kira ada contohnya kok boleh, tidak usah. Contohnya kemarin rame, betul ya? Jadi tetap ditompo. Termasuk 4 cacat itu loh. Ada yang buta nyata butanya, pincang nyata pincangnya, sakit nyata sakitnya, gering nyata geringnya. Pak enak sih nggak mau medus pincang gitu kan. Ya jadi kan cukup memberi nasihat. Ya tadi kita betul asal nggak korban.
Ya senang apa nek kowe gelem blek nek ra gelem tak golek ke masjid liyane pun kula blek iki. Artinya kan jelas sudah beri nasihat itu loh. Kok wong ora gelem menerima ya jelas enggak usah sakit hati bagi panitia. Tompo wae dibeleh gitu. Ngoten nggih. Nah, makanya termasuk mungkin enten sing nuntun pedet mriki, Mas iki korbanku. Terus tenan iki cilik mboten angsal. Gelem bleh ra gelem ya tak golek ke masjid liya pun sebelah kemawon tenan apa. Nggih. Nah, maka bedakan antara ilmu dengan toleransi. Ilmu tetap disampaikan, tapi begitu orang ini tidak mau menerima ya tetap diterima aja dibeli nggak apa-apa. Jangan kemudian menerapkan fikih yang bisa lolos kemudian galak banget gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan berikutnya, terus nek anak era debit kecuali soal kok itu sicito, kira-kira lebih utama mana nyembelihnya buat bapak yang meninggal atau untuk dirinya? Kan penting itu. Kadang ada orang tuh gagal fokus gitu. Misalnya fokus hiji tapi diniatkan buat orang yang sudah meninggal. Nah, maka yang lebih utama tentu yang hidup. Nah, dijelaskan akan tetapi menyamakan ibadah kurban dengan sedekah adalah analogi yang kurang tepat. Jadi ada seorang anak yang datang pada Nabi SAW, ya Rasul, inna ummi qad matat. Ya Rasul, ibuku sudah meninggal. Afa atasaddaqu anhu anha? Apakah boleh aku bersedekah untuk beliau? Kata Rasul, boleh gitu kan. Nah, hadis ini memang konteksnya adalah sedekah dalam artian kayak duit, kayak makan, bukan secara khusus adalah kurban. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwasanya menyamakan kurban dengan sedekah adalah kurang tepat. Nah, karena tujuan utama kurban bukan semata untuk sedekah daging, tapi lebih dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan menyembelih. Jadi ada orang yang mulai berpendapat ini kurban untuk paku, untuk sedekah paku. Nah, maka yang harus dipahami kurban itu enggak cuma sekedar sedekah. Di situ ada bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang melakukan adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Sehingga saya pun berpendapat pada kenyataannya pada kurban tidak dimaksudkan semata untuk sedekah dengan dagingnya atau memanfaatkan dagingnya berdasarkan firman Allah la yanallahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya Allah itu tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, tapi yang akan sampai adalah takwa kalian. Ini menjadi dalil bahasanya Allah menginginkan orang hidup itu bertakwa dengan sedekah dulu, bukan orang yang sudah mati. Nah, maka berdasarkan hal ini, maka kurban idealnya tetap dilakukan oleh orang yang hidup. Makanya kalau anaknya itu mau beli wedhus atau turunan sapi mau siji sepertujuh, maka niatnya adalah pakai yang keempat tadi, pakai yang ketiga tadi. Kurban anak yang hidup sudah mencakup yang meninggal. Tapi nek misal anaknya itu longgar bisa beli dua, maka siji atas nama yang hidup, satu atas nama yang mati juga tidak apa-apa. Jangan gagal paham. Sementara itu sebagian ulama bersikap keras bahwasanya ada yang berpendapat perbuatan berkurban khusus untuk mayit itu adalah menyalahi aturan karena memang tidak pernah ada tuntunan gitu. Nah, tapi saya mengatakan memang benar sesungguhnya Nabi SAW tidak memiliki bahwasanya Nabi SAW memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan, para istri dan kerabat yang ia cintai yang meninggal dunia mendahulunya. Itu sebuah fakta sejarah. Namun Nabi tidak pernah berkorban secara khusus atas nama mereka sama sekali. Dan Nabi tidak pernah berkorban atas nama pamannya Hamzah, istrinya Khadijah, juga Zainab binti Khuzaimah. Dan Nabi juga tidak pernah berkorban untuk 3 putrinya dan anak-anaknya yang lain yang sudah pada wafat radhiyallahu anhu. Maka andaikan ini disyariatkan, tentu beliau mengamalkan, menjelaskan baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Akan tetapi beliau berpendapat akan tapi seorang hendaknya berkorban atas nama dirinya dan keluarganya. Nah, ini pendapat Syekh Utsaimin. Jadi yang ideal menurut beliau tetap kurban atas nama dirinya dan keluarganya itu tercakup. Tapi nek memang longgar, silakan dirinya kurban, keluarganya dikorbankan, yang meninggal itu juga boleh. Sehingga beliau menambahi kalimat yang lain, beliau mengatakan tidaklah menganggap bentuk kurban secara khusus atas nama mayit sebuah kekeliruan. Beliau mengatakan sebagian ulama mengatakan berkurban secara khusus atas nama mayit adalah bid'ah yang terlarang. Namun vonis bid'ah ini terlalu berat. Jadi beliau walaupun nggak sepakat dengan orang yang mengatakan kurban secara khusus itu nggak sesuai sunnah, beliau juga nggak kemudian sampai level mengatakan itu bid'ah karena memang ada khilaf di situ. Nah, karena keadaan minimal yang bisa kami katakan bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal termasuk sedekah. Jadi beliau tetap mengatakan ada orang yang mengantarkan hewan atas nama orang yang sudah meninggal itu tetap dihitung sedekah. Dan terdapat dalil yang sahih tentang bolehnya sedekah atas nama mayit itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dan yang kalau mau pertanyaan mau jam 1:30, nanti kalau susun jam
tunggal. Maka kesimpulannya ini memang khilaf ulama dengan tidak boleh atos-atos kalau saudaranya seorang muslim. Kalau memang orangnya mau datang bawa korban atas nama yang meninggal dia ditompo, atas nama dia dan orang yang sudah meninggal dia boten napa-napa, atas nama dia sendiri dia boten napa-napa. Hanya saja saran saya buat jenengan yang boleh korban itu usahakan dalam membeli itu bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahumma hada min fulan wa ahli baitihi wa ali baitihi. Ya Allah, ini korbannya si A dan keluarganya. Ini sih jarang dilakukan oleh orang single. Nah, agar apa sih? Agar mengangkat perbedaan pendapat di antara kita. Artinya kalau itu adalah anak yang bisa dikorban sendiri, yoben itu atas nama anak yang hidup itu dan yang meninggal juga dapat. Bahkan kalau kemudian itu diatasnamakan yang meninggal, ya biar kemudian yang meninggal dapat pahala dan orang-orang yang menjadi keluarga si meninggal juga dapat, sehingga aman. Tapi nek mau bismillah tau ya kurang utama. Yo kurbannya sah, tapi itu tadi kurang utama, kurang optimal yang dituju, yang diharapkan. Makanya pentingnya belajar fikih agar kemudian mengangkat khilaf dan kemudian yang kurban ya seneng, yang lampai ya seneng, dan ditunggu plong enak seneng gitu. Maka yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.